Kalau ngasih benefit, kalau ngasih experience, yang nanggung, ya. Banyak orang di antara kita itu pebisnis itu ngasih experience tapi nanggung, gitu ya. Harga murahnya nanggung. Banyak di antara kita pada saat bangun bisnis berusaha membahagiakan customernya, tapi tidak membahagiakan customernya. Ketika di mana customer tidak sama dengan customer. Wih juga ya, ternyata begitu ya, memang begitu. Bisnis itu ada ilmunya intinya. Halo kawan-kawan, balik lagi bareng saya Doa Kaproga. By the way, saya sekarang lagi ada di Yogyakarta. Ceritanya lagi family time, bareng anak, bareng istri gitu ya. Dan lagi nginep di salah satu hotel yang ramai banget di Yogyakarta, menjadi destinasi untuk staycation. Nah, ini hari kedua ya. Jadi rasa-rasanya sambil kita nginep, sambil keliling, kita ambil pelajaran apa yang bisa kita bedah dan bisa ditiru oleh UMKM Indonesia. Yuk kita masuk yuk. Nah, ini suasana pas waktu pertama masuk ke hotel, ya terutama lobbynya ya, udah langsung disajikan dengan berbagai macam experience. Galeri. Boleh masuk sini yuk. Nah ini ya, jadi kita kalau pas kemarin check-in itu diarahkan ke sini. Biasa proses dan tentu ya juga sangat cepat ya. Kemarin pada saat masuk itu, yang menarik adalah anak saya bawa anak kan dua ya, bawa anak dua. Terus langsung dia keliling-keliling ya. Dia ngeliat di sini ada mainan nih di sini nih. Tuh. Nah, dia masuk ke sini, terus belanja deh, langsung belanja. Nah, apa pelajarannya teman-teman? Ya, tadi ketika sebuah bisnis itu teman-teman bikin space khusus ya, yang bisa dipakai untuk dalam tanda kutip berjualan, silakan manfaatkan. Nah, ini adalah tentang funnel teman-teman semua ya. Kalau misalkan saya dalam bisnis online itu kan biasanya dibikin tuh bagaimana caranya optimasi penjualan. Entah itu dengan cara menjual produk sendiri atau menjual produk orang lain. Bebas. Ada sebuah perusahaan yang memang berbasis retail yang dia memberikan peluang kepada UMKM Indonesia untuk menaruh produknya di situ. Yang penting traffic datang dulu banyak. Nah, kalau di dalam baru beli yang lain-lainnya tuh. Itu namanya funnel, ya, produk belakang back end-nya. Nah, sama juga dengan Spark Hotel ini. Pertama kita masuk, ya, sambil orang lain itu mungkin check-in, sambil kitanya check-in, anak-anak mungkin keliling-keliling, bahkan ini galeri-galerinya juga sangat luar biasa. Di sini ada proses yang bisa kita tiru dalam bisnis Anda. Kalau misalkan teman-teman pengen optimasi penjualannya, gitu ya, silakan dibikin tuh space-space-nya. Kayak gini, kalau misalkan teman-teman pernah ikutan workshop, gitu ya, pastinya dong, di dalam kelas itu gak mungkin cuma sekedar ngisi workshop doang. Ada yang namanya stand, enggak? Ada yang jualan makanan, minuman kan? Itu namanya back end funnel gitu. Nah, itu yang dibikin. Nah, monggo dipikirkan dari bisnis Anda itu seperti apa tuh kayak begituannya. Ini ya, tentu yang di sini juga produknya juga sangat-sangat luar biasa gitu ya. Boleh lihat sini yuk galeri-galerinya yuk. Ini kita belum ngomongin masuk kamar ya. Masih di sininya doang aja kita banyak dapat pelajaran. Nah, ini tuh kayaknya brand-brandnya nih. Ini biru, tadi apa tuh ya? Ini batik galeri, ini batik-batik. Nah, buat kalian tuh yang doyan pakai batik, tinggal masuk ke sini. Sekali lagi, ini adalah bagian dari experience yang dihadirkan oleh Spark Hotel untuk pelanggannya. Nanti kita akan masuk ke daerah sana. Cuma sebelum masuk ke sana, saya akan ajak Anda untuk masuk ke kamar saya dulu. Karena customer journey-nya, nah ini pelajaran juga penting ya. Pada saat teman-teman itu bikin sebuah bisnis, harus memprediksi bagaimana customer journey orang lain. Ya, customer dia datang bagaimana urutan-urutan sampai akhirnya dia tuh merasakan value-nya. Customer itu merasakan value-nya. Nah, orang pada saat masuk ke hotel, dia check-in, otomatis langsung dia gak akan langsung jalan-jalan ngeliat-ngeliat kemana, tapi dia akan langsung nyimpen barang itu ke kamar. Nah, maka saya akan gunakan pembahasan pada habis kali ini gitu ya, supaya Anda kebayang juga. Mari kita langsung masuk ke kamar dulu. Bagaimana kamarnya? Karena inilah yang dijual sebenarnya. Produknya kan ini penginapan kan. Yuk kita masuk kamar. Kita ngobrol sini yuk. Oke, nah ini ya, ini room masuk menuju kamar ya. Di samping kiri kanan udah tercium aroma-aroma yang sangat luar biasa. Karena saya yakin kalau Anda bawa anak pengen berenang. Nah, lihat di kanan tuh. Nanti kita bahas khusus ya. Cuman saya nggak akan langsung ngebahas ini. Tuh, bayangin ya, hotel punya mana kayak beginian ya. Ini baru satu yang Anda lihat. Ya, nanti kita buka yang lainnya. Ini samping kanan saya. Samping kiri saya ada restoran. Nah, tadi kita makan sarapan di sini. Nah, ini dia. Nah, di pojok restoran sebelah sana ada ruangan masuk khusus tuh. Ke daerah mana? Daerah yang nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Yuk, masuk ke kamar saya dulu. Oke, jadi ceritanya saya sekarang sudah berada di lantai 6, ya, di executive floor. Wah, ini ya, lantai 6, kiri kanan. Nah, kamar saya di lantai 6, pojok sana.
Kenapa saya milih lantai ini? Karena ini lantai yang memang ruangannya besar-besar. Yang saya pengen memberikan kesan tersendiri berharga buat anak-anak saya. Yang kalau kita belajar tentang ilmu parenting, nyambung nih nanti ya. Ilmu parenting itu untuk usia masih kecil itu di bawah 10 tahun, yang penting itu kesan. Pesan bagaimana kita mau bersama dia. Nah, makanya kasih kesan yang terbaik. Yuk, Presiden Suite. Gue eksekutif atau apa ya? Lupa saya. Assalamualaikum. Sini, nah ini kamar saya ada di Executive Suite, Masya Allah ya. Masuk ke sini, nah, langsung ngebuka ruangan sebelah sini. Kemarin tuh ceritanya kayak gitu ya. Dan sini masuk yuk. Wah, Masya Allah nih, kesannya aja udah, ini kayaknya custom nih ya. Jadi kemarin ini udah coret-coret sama anak-anak saya, sama Nabila sama Jasmine. Di sini ada tulisan, Welcome to Espark Hotel, Yogyakarta, Mr. DWK Prayoga. Enjoy your stay. Nah ini, ada foto-foto saya ini nyuri dari mana lagi? Dapatnya dari mana ya, Masya Allah. Tapi apa pelajaran penting buat teman-teman semua, kawan-kawan? Pada saat kita pengen menspesialkan orang, gitu ya, ketika kita berani bisa menyebut nama dia, bahkan sampai bisa nemu foto-foto begini, ini tuh yang suatu yang sangat luar biasa. Maka apa poin yang di sini yang saya sampaikan adalah ini tentang namanya wow service. Bagaimana service yang diberikan oleh Espark Hotel ini membuat kita efeknya tuh jadi, wah luar biasa, ini gila banget sih gitu ya. Karena merasa dispesialkan. Ya ingat, yang sederhana, yang ngena. Sekali lagi kuncinya kalau Anda pengen menspesialkan orang lain gitu ya, yang sederhana, yang ngena. Nah, ini baru ranah pintu masuk kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi sini, boleh dimasuk lihat dulu. Wah ini acak-acakan karena saya barusan bermandi di sini ya. Ini biasa nih kondisi kamar mandinya, apa, cermin. Ini shower di situ ya. Jadi top markot top. Ini baru kamar mandi doang. Yuk masuk ke dalam. Belum masuk ke ruang tunggunya ya. Di ruang tunggunya itu karena kita C2 gini. Nah ini semua kemarin teman-teman. Ini makanan lengkap. Ada pia, ada buahnya udah pada habis gitu ya. Dan sekali lagi dengan menghadirkan banyak makanan cemilan tuh udah dibuka ya. Ini luar biasa sih, servisnya luar biasa yang membuat kita akhirnya gokil sih ini hotel gitu ya. Masuk ruang tidur. Hai. Wah, kenapa saya? Nah, ini adalah ruang tidurnya, lagi sama anak-anak dan istri gitu ya. Nah, ruang tidurnya, kamarnya, nyaman lah. Ya, pokoknya buat kalian yang sekarang ngelihat kondisi hotel gitu ya, dengan ruangan kayak begini, terus juga di depannya juga ada, boleh lihat nanti depannya, depan sini. Wah, indah. Indah, masalah lupa semuanya di sini. Kita bisa menyaksikan orang yang sedang berenang di bawah ya. Tuh ya. Ini tadi kan kita pas waktu masuk ada kolam renang tuh bagian kanan. Nah ini tampilannya. Jadi sekali lagi kalau bicara masalah produk ya, masalah produk itu kan teman-teman pastinya akan mendesain secara fitur, benefit gitu ya, and experience. Benefit itu sendiri teman-teman semua. Kalau bicara fitur itu gini, fitur itu adalah sesuatu yang memang komposisinya, hal-hal yang memang nempel pada produknya gitu. Nah, sekarang kalau saya nanya ke Anda, kalau hotel itu produknya apa? Jelas, tempat penginapan gitu ya. Artinya fiturnya adalah tentang kamar, ya, terus juga lobby, kan, terus juga kamar mandi, ruang tunggu dan segala macamnya itu. Jadi itu udah standar banget. Kalau Anda pengen bangun sebuah brand yang pengen naik kelas, jangan bicara masalah fitur doang. Naik level ke benefit. Nah, benefit nanti ada 3 teman-teman. Benefit 1 disebut dengan benefit functional benefit. Contohnya adalah ya gua kesini ya untuk tidur gitu ya, untuk istirahat, untuk nginep gitu ya. Itu benefit fungsionalnya kalau misalkan jualan hotel ataupun jual penginapan. Tapi yang kedua ini namanya emotional benefit. Apa itu emotional benefit? Kalau functional benefit itu lebih kepada I get. Apa yang saya dapatkan dari ketika saya mendapatkan produk tersebut. Saya mendapatkan kamar, gitu kan? Saya mendapatkan ruangan khusus untuk tinggal. Itu I get, functional benefit. Nah, yang kedua adalah emotional benefit. Apa yang dirasakan? I feel. Nah, I feel apa nih, gitu kan? Nah, di sini konsepnya, kalau Anda lihat, nanti seiring berjalannya waktu Anda bakal tahu gitu ya. Kita di sini tuh kesannya tuh adalah tentang family. Makanya di sini marketnya adalah orang-orang yang memang sudah berkeluarga. Kan saya jomblo gimana ya, nasib ya nikah dulu lah gitu ya. Nah, ini family nih kan. Nah, maka I feel-nya apa? I feel gitu ya. Saya adalah orang yang peduli dengan keluarga. Saya adalah orang yang sangat sayang gitu kan. Nah, itu nomor 2 tuh emosionalnya gitu kan. I am fun, rasa bahagia gitu. Nah, ada yang ketiga, namanya adalah self-expressive benefit. Apa itu? Itu kondisi di mana ketika I am itu adalah ketika misalkan, contohnya gini ya, kalau Anda pernah beli produk Apple gitu ya,
Apple itu entah iPhone, entah itu MacBook gitu kan. Orang ketika pakai itu, self ekspresinya adalah I'm cool. Ketika orang pakai Harley Davidson, self ekspresinya adalah I'm masculine. Ketika orang pakai tas Hermes ataupun Louis Vuitton misalkan, posisinya ya I'm success gitu ya. Ketika Mercedes-Benz, I'm rich gitu ya. Ketika ke sini, ke Ispak Hotel, kira-kira teman-teman, self ekspresinya apa? Nah, ini yang harus teman-teman temukan di bisnis Anda masing-masing. Nah, Ispak Hotel ini saya perhatikan ketika bicara masa self ekspresif, I'm apa? I'm family man. Wah, luar biasa. Jadi, Anda ketika sini, kalau lu ngaku sayang keluarga lu, kalau lu ngaku sayang anak-anak dan istri lu, kalau ke Yogyakarta, nginepnya di Ispak Hotel. Gitu. Jadi 3 benefit tadi bisa langsung Anda praktekkan tuh di bisnisnya masing-masing. Termasuk juga Anda bisa melihat bagaimana Ispak Hotel ini mendesain produknya, fiturnya, benefitnya, dan experience-nya. Kita belum bahas tentang experience secara detail. Yuk kita keluar lagi, masuk ke wahana-wahananya ya. Oke, saya sudah ada di bawah lagi. Nah, barusan ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan ke Anda semua. Nah, salah satu poin yang perlu Anda garis bawahi gitu ya, di highlight adalah tentang wow produk itu sendiri. Gampangnya gini, kalau kalian bikin sebuah produk ini perlu desain sedemikian rupa gitu ya, agar fiturnya clear, ya agar juga dari segi experience-nya juga dapat, plus juga dari segi benefitnya juga dapat. Wow service, apa itu wow service? Layanan yang Anda berikan di luar yang diekspektasikan. Intinya gini, kalau produk adalah semua yang Anda janjikan di depan. Ya, Anda ngomongin nama nih, fitur gini nih, harus diservis dong, harus di-deliver. Kalau service, bagaimana cara men-deliver fitur tersebut, produk tersebut? Contohnya gini, dalam hal ini, Anda perlu membuat sebuah analisa yang sangat tajam di bagian, namanya force. Force itu adalah FORCE gitu ya. Apa yang membuat orang lain jadi bahagia ketika datang ke tempat Anda. Yang kedua adalah yang disebut dengan friction, gesekan-gesekan. Apa yang membuat orang jadi kecewa? Nah, apa yang sekiranya bikin jadi gak enak gitu, bikin kecewa? Biasa tentang pelayanan. Tadi saya di kamar, sebelum saya keluar, langsung ditanya kan, mau dibersihkan kamarnya gitu kan, dengan penuh senyuman gitu kan. Pada saat ke bawah juga restoran juga tadi pelayanannya bagus. Pas kita masuk ke ruangan tadi khusus kan ada kaca tuh, ada tulisan-tulisan terima welcome. Wah, itu luar biasa banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke zona yang lebih ekstrim lagi di sini tentang bahas tentang experience. Nah, masuk jalan mana? Jalan sini. Yuk, masuk. Nah, jadi ini pintu masuk lewat restoran ya. Ada sesuatu di balik itu ternyata. Sudah. Tadi kalau misalkan teman-teman lihat di belakang saya tuh di sebelah sana ada tempat berenang ya dengan seluncuran kan. Serodotan. Nah, sekarang di sana juga ada sesuatu. Siap-siap Anda akan terkaget-kaget ya. Nah, ini dia. Inilah spoilernya ya. Ada outdoor recreation-nya. Ada aquapark, horse riding, patulah ya. Nah, daripada penasaran langsung masuk. Nah, tara. Ini ya. Jadi Anda masuk ke sini, ini kalau anak Anda lihat udah pasti pengen main. Ada kereta tuh kan. Ini anak saya belum main ya nanti ya. Jadi di sini teman-teman, konsepnya nggak cuma sekedar nginep doang. Sekali lagi hotel yang biasa cuma sekedar nginep, kolam renang selesai pulang gitu ya. Tapi di sini diberikan sebuah experience yang luar biasa. Ini saya sebut dengan wow experience. Memberikan pengalaman yang sangat deep buat mereka siapapun yang memang menjadi customer-nya untuk merasakan yang lebih. Mari kita lihat. Di sini ada wahana apa aja. Nih. Nah, ini ada TV. TV itu yang itu tuh. Nanti kita ke situ ya. Waveful. Tadi juga saya ada ke Waveful, Adventura dan kuda lari. Nah, ini namanya ATV Ride. Tuh buat kalian yang suka motoran ya, suka main kayak gini tuh. Ih, bahagia sekali Anda. Nah, jadi nanti anak-anak Anda gitu ya pada saat Anda ke sini bisa merasakan sensasinya ini. Dan setahu saya ya nanti bisa dikonfirm sama tim di sini gitu ya. Ini gratis. Bener Kang ya? Gratis kan? Nah, gratis tuh. Saya udah nanya langsung sama orang dalam ya. Jadi teman-teman bisa merasakan langsung untuk naik ini secara cuma-cuma alias gratis. Kita lihat lagi masih banyak di dalam. Ada ATV. Nah, ini tadi ada nyala tuh air di sana tuh swing. Nah, saya tadi nanti ada lihat rekamannya ya. Nah, ke sini masuk. Nah, ini dia. Bagi Anda yang suka manjat-manjat, ya, monggo ke sini. Manjat-manjat bouldering for kids. Tapi buat anaknya aja, Anda sebagai mama atau orang tuanya nggak usah ikut-ikutan ya. Berat badan Anda ya. Nah, ini tadi masuknya di sini nih si ATV itu. Nah, selain ATV, di sebelah sini juga namanya wave pool. Ini tadi juga saya berenang sama anak-anak di sini. Yuk. Nah, di sini tadi ada ombak. Nah, di sana ada ombaknya. Kita naik ban-ban itu ya. Pokoknya have fun aja sama anak-anak, sama istri juga. Pakai ini juga, seru lah pokoknya. Ini nyala gedebur gitu ya. Pokoknya dijamin buat Anda yang bawa anak, anaknya susah diberhentiin. Ya. Oh iya bener, ini kuda kalau salah ya. Di sini ada kuda. Buat kalian yang
doyan naik kuda dan harus dilatih sih anak-anaknya supaya biasa naik kuda. Pokoknya lengkap, super komplit. Dan pastinya sekali lagi ini adalah tentang bagaimana cara Anda memberikan experience yang berharga buat customer Anda. Bisa saja pihak dari Spark Hotel ini memberikan sebuah harga khusus buat mereka pengunjungnya. Alhasil bisa jadi sebagai revenue streamnya kan, di funnel dong. Alih-alih membuat itu, tapi justru memberikan secara cuma-cuma les gratis. Sama kayak kalau misalkan saya bikin kelas atau workshop gitu ya. Orang taunya ya datang ke kelas, dapat materi, selesai gitu ya. Tapi saya di kelas memberikan apa? Ngasih mind map, ngasih studi kasus, ngasih board game, ngasih checklist gitu kan. Padahal bisa aja tuh saya jual ke mereka. Tapi kenapa saya memberikan itu secara cuma-cuma? Supaya apa? Supaya dapat experience-nya. Supaya dapat apa? Kesan berharganya. Gila, value-nya luar biasa banget. Nah, nyambung. Kenapa kita perlu memberikan wow experience buat orang lain, kawan-kawan semua? Terutama buat customer kita, tujuannya sederhana sebenarnya. Satu, supaya si mereka ini adalah customer, memberikan yang namanya referral ke teman-temannya. Mau cerita, sukarela tanpa dibayar. Sehingga apa? Orang lain bikin IG story, bikin YouTube, misalkan kayak saya sekarang bikin YouTube, bikin WA story-nya, gitu kan. Lagi di Spark Hotel nih, bareng keluarga, itu ngobrol akhirnya ke teman-temannya. Kebayang dong kalau misalkan ada orang yang datang ke sini, mereka punya follower 10.000, ngomong di Instagram jebret gitu ya. 10.000 orang nonton. Gratis, Pak. Jadi goal kenapa kita memberikan wow experience adalah supaya apa? Supaya mereka itu bahagia dan ngomong kemana-mana, viral. Bahasa lainnya adalah referral, itu nomor satu. Nomor dua adalah tujuannya kenapa akhirnya kita melakukan sebuah wow experience buat customer kita, supaya mereka nanti balik lagi. Bahasa lainnya adalah retention, ya, atau repeat order. Jadi nanti ibaratnya kalau saya lagi di Bandung, balik ke Jogja lagi, nginepnya di mana? Spark Hotel gitu. Sudah dipahami ya? Pertanyaannya adalah, kalau Anda jadi pebisnis, Anda punya layanan produk, experience apa yang ingin Anda ciptakan agar orang lain itu nanti mau ngereferalkan produknya gitu ya, dan mau juga balik lagi nantinya. Saya punya bisnis klinik mata, teman-teman. Hari ini saya bikin video tanpa kacamata. Biasanya saya pakai kacamata. Why? Karena saya sudah pakai layanan ortokenya. Dari minus 1,5 dalam 2 minggu, clear, 0 sekarang. Partner saya juga sama, minus 5, sekian, sekarang 0. Nah, kenapa yang berani ngomong saya? Karena layanannya luar biasa dan experience-nya wow banget. Gitu ya? Yuk kita lihat lagi wahana yang lain, teman-teman semua. Nanti kita akan bedah dari segi branding. Walaupun gua dewa selling, tapi bisa bedah branding lah. Di sini dia. Nah, ya. Tadi saya berenang juga di sini nih sama anak-anak ya, karena saya berat badannya 85, nggak bisa naik. Ini ke bawah-bawah tuh. Ini termasuk layanan yang juga luar biasa, pengalaman buat anak-anaknya, termasuk juga yang berkesan gitu ya. Sekali lagi ingat ya, anak-anak butuh kesan di usia di angka 3-7 tahun gitu ya. Maka daripada Anda yang sekedar bercerita ke mereka, berikanlah kesan-kesan yang luar biasa gitu ya. Nah, ini termasuk yang ini juga untuk aquapark ya. Nah, yang menarik ya teman-teman ya, yang menarik nih. Ini sekarang saya syuting jam 11. Saya barusan waktu dari jam berapa tadi habis sarapan jam 8 lah ya, 8 sampai 10 berarti 2 jam. Artinya adalah operasionalnya wahana ini berhenti di jam 11. Apa pelajarannya buat kita semua gitu ya? Nilai tambah itu boleh, tapi jangan sampai jadi nilai repot gitu ya. Yang ngerepotin gitu ya. Maksudnya gimana sih, Kang? Kita boleh ngasih sesuatu yang lebih, experience lebih, layanan lebih, produk yang memang wow gitu kan. Tapi jangan sampai membuat akhirnya kerja tim operasional itu kerimpungan. Bisa aja kan sebenarnya mereka ini bikin sebuah kebijakan non-stop dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalkan. Tapi kenapa di jam 10 atau jam 11 bisa berhenti? Tujuannya tadi, cost-nya supaya bisa efisien dari segi operasional. Kerjanya bisa cuma di jam segitu-gitu doang gitu. Nah, apa pelajaran buat Anda sebagai pebisnis? Pikirkan, ketika Anda ngomongin scale up, salah satu yang akan bermain adalah di operasionalnya. Ya, yuk. Nah, ini adalah daerah samping-sampingnya hotel ya. Ada musola juga di samping juga, di sini ada track jogging kalau bisa. Kalau suka jogging. Di sana ada playground juga kalau salah. Serodotan buat anak-anak. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini ya, nanti akan bisa menemukan dari titik ke titik tuh di mana-mana banyak wahana ya. Dan ini sesuai dengan core value dia gitu ya, tentang bagaimana dia pengen menjadikan ini sebagai tempat untuk vacation gitu ya. Nah, ini tuh lihat kiri. Tara tuh kan. Buat main anak di sini ya. Rodotan, jungkit-jungkit. Dikirain, nah mungkin Anda mengira selain yang tadi itu ya, kolam renang dan segala macam udah selesai. Tapi nggak ada ini lagi tuh. Jadi ibarat kata kalau di sana ditutup, teman-teman yang pengen anaknya tuh berenang ataupun pengen bermain gitu ya bisa ke sini. Tapi apa yang menarik teman-teman? Di sana kan ada petugasnya. Tadi ya, kos kan, ada waktu, juga ada effort ya. Tapi di sini nggak ada. Mau main sesukamu gitu kan. Ya, asalkan Anda sebagai orang tua jagain, ingat. Jadi apa pelajarannya tadi sekali lagi? Minimalisir tentang effort ataupun operasional. Nah, ada akuarium, teman-teman. Tuh, ada ikannya juga tuh.
mengenalkan kepada anak-anak kita jenis-jenis ikan. Kalau di bisnis itu kan ada yang namanya konsep kolam uang ya. Gimana cara membangun kolam uang? Anda harus siapkan dulu apa ikan yang ingin Anda pancing, kan gitu. Jenis ikannya apa aja, terus mau di kolamnya di mana gitu. Nah ini bisa dijadikan sebagai analogi yang bagus kalau misalkan teman-teman pengen bangun list building gitu ya, tentang kolam uang ini gitu ya. Tapi itu lain ya, lain cerita tentang bedah bisnis kali ini. Tipenya adalah bisa diambil pelajaran. Ikan tuh, wah udah ini duduk di sini aja dah. Masalah lupa sama utang ya, pokoknya lupain lah pokoknya. Sini juga kalau nggak salah di ujung situ ada tempat gym. Nah kalau ngomongin soal tempat gym teman-teman berarti tentang fasilitas. Nah ini bagian dari fitur kalau ini mah. Karena hotel yang lain juga punya. Nah tinggal pertanyaannya adalah sekali lagi pastikan fitur itu sendiri jangan bikin mengecewakan. Nah di sini ada yang namanya tempat nge-gym alias fitness. Tara, nah ini Anda berada di tempat tadi. Saat saya keliling, kan saya belok kanan. Ada tempat restoran masuk ke sana. Wahana di sini samping kirinya tadi ada kolam renang yang bisa dipakai kapanpun. Beda dengan yang tadi kan. Ini bisa dipakai. Yuk masuk ke tempat gymnya yuk. Nah ini dia. Ya, nah ini tempat gymnya nih. Jadi tadi juga saya pagi menyempatkan di sini nge-gym dulu gitu ya. Bakar kalori lah ya. Karena pada dasarnya kan kita hidup juga harus sehat. Nih latihan apa? Ini tricep, bagian belakang. Pokoknya top marko top lah orang tuanya bisa mendapatkan experience juga bahwa di sini nggak usah ragu bisa nge-gym juga. Ini chest incline sama shoulder. Udah ini, gitu ya. Jadi luar biasa teman-teman. Buat anda orang tua yang tadi ya takut tuh nanti gue kalau nginep makanannya kacau terus juga gak ada tempat gymnya. Di Spark Hotel juga gymnya sangat komplit. Lengkap lah pokoknya. Ini juga bagian dari experience yang pengen dihadirkan buat si customer-nya. Nah ini menarik, saya mau bahas di sini aja. Jadi teman-teman, dalam bisnis itu ada yang namanya customer atau buyer, ada yang namanya consumer. Bedanya apa Kang? Kalau customer atau buyer, mereka yang bayar. Sementara consumer, mereka yang nikmatin produknya. Nah, mari kita lihat bagaimana di sini gitu ya. Kita sama-sama juga bisa melihat yang datang ke sini bukan cuma orang tua, tapi juga anak-anak. Karena ingat, pasar di sini adalah market yang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Yang tadi orang pada saat ke sini, I'm family man, gitu ya. Poinnya adalah teman-teman semua, banyak di antara kita pada saat bangun bisnis berusaha membahagiakan customer-nya tapi tidak membahagiakan customer-nya. Ketika di mana customer tidak sama dengan consumer. Contoh studi kasus ya. Kalau misalkan teman-teman jualan misalkan mainan anak, customer-nya itu orang tuanya, customer-nya anaknya. Atau gini deh yang paling ekstrim. Kalau Anda sebuah lembaga ataupun yayasan filantropi, Anda bikin donasi keluar. Yuk bersedekah, infak, wakaf gitu ya. Nah, seringkali kita fokus pada penerima manfaat nih, masjid ini, pesantren ini gitu ya. Dikasih manfaatnya, bikin dokumentasi, tapi lupa membahagiakan, ya, memberikan value kepada yang ngasih donasi, yaitu siapa? Donaturnya. Nah, dalam filantropi berarti donatur adalah customer, penerima manfaat adalah consumer. Nah, apa hubungannya dengan Spark Hotel ini kawan-kawan semua? Tadi wahana itu adalah tentang bagaimana mereka membahagiakan untuk si customer-nya, anak-anaknya. Lantas customer-nya, orang tuanya gimana dia bahagia? Maka dibikin tuh force listnya tadi. Salah satunya tadi tentang kamarnya juga dienakan gitu kan untuk mandinya, tidurnya dan segala macam, termasuk fasilitas nge-gymnya. Gitu ya. Dapat pelajaran di sini. Silakan Anda nanti praktekkan di sana masing-masing. Yuk kita keluar, masih ada satu lagi tempat yang belum kita kunjungi. Nah, ini teman-teman di belakang saya ada bacanya gimana ya? Fragile gitu ya. Garden. Di mana intinya adalah di sini ada mini zoo buat Anda yang pengen mengenalkan kepada anak-anaknya tentang hewan-hewan ya. Di sini ada juga ya. Jadi experience-nya lengkap. Jadi kalau bicara masalah experience juga teman-teman, kita harus maksimalkan 5 panca indera yang ada dalam manusia. Tentang visualnya, auditorinya gitu ya, kinestetiknya, penciumannya dan baunya. Nah, di sini kan berarti dia bisa melihat. Kalau tadi kan experience ya, gerak kinestetik kan. Kalau wahana ini dia ngelihat gitu kan. Bisa tahu akhirnya. Masuk, yuk. Nah, kan. Oke, Mas. Masya Allah, siap. Wih, ada iguana. Nah, anak Anda diperkenalkan dengan hewan-hewan seperti ini ya. Pasti nanti itu apa ya gitu kan. Itu apa, Bun? Nah, tenang, nggak akan nyocok. Ular. Tuh, hewan apa itu? Gue juga takut. Saudara-saudara, ya, di sini juga masih banyak kita lihat. Ah, perburungan. Oh, lihat tuh. Ya. Burung kan? Nah, gitu ya.
Ada syuting ya. Ini lagi, ini pasti anak-anak kita takut. Tapi pengen lihat. Wadidaw, ada python albino. Ini adalah ular yang albino, beratnya berat. Tapi ini kalau nggak salah udah jinak sih. Untuk yang berani, saya tidak berani. Nih, ini kadal atau apa kan? Nah, kan? Nah, ini apa? Nih. Dan di sini udah jelas ya tuh. Suara-suaranya suara-suara burung. Jadi apa pelajaran sekali lagi teman-teman semua? Kalau ngasih benefit, kalau ngasih experience, jangan nanggung. Ya, banyak orang di antara kita itu pebisnis tuh ngasih experience tapi nanggung gitu ya. Harga murahnya nanggung. Produknya ukurannya besar tapi besarnya ya nanggung. Ini sekalian, bikin bisnis sekalian, sehingga orang-orang yang datang ke Ispak Hotel itu bisa merasakan sensasi yang macam-macam experience-nya ya. Bisa wahana iya, terus juga tadi ke kebun binatang iya ya. Top Markotop. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang bisa Anda tiru juga. Bagaimana Ispak Hotel ini menjadi sebuah destinasi penginapan gitu ya. Yang luar biasa gitu ya. Yang bahkan saya dapat kabar dari orang dalam nih ya ceritanya. Pada saat pandemi, hotel-hotel kebanyakan pada drop omsetnya. Pada turun, pada sepi. Tapi Ispak Hotel menjadi salah satu hotel yang ada di Yogyakarta yang omsetnya justru malah naik. Why? Karena dia memberikan layanan yang berbeda. Apa perbedaannya? Yuk kita bahas di luar. Nyambung soal branding ya. Jadi kalau bicara masalah tentang branding, kita bedah sekarang. Ada yang namanya market kategori. Market kategori adalah tentang di mana zona main Anda. Ada yang kedua yang namanya adalah DNA. DNA itu adalah inti dari intinya brand Anda itu apa ya. Yang ketiga adalah core value. Core value itu adalah nilai inti yang Anda berikan. Berikutnya adalah added value. Added value adalah nilai tambah yang ingin Anda sajikan. Yang dimana perpaduan antara market kategori gitu ya dan juga DNA, core value dan added value akan menghasilkan positioning yang kuat. Yuk kita bedah yuk. Ispak Hotel ini termasuk market kategori apa? Masuk market kategori apa Ispak ini? Jelas hotel. Dia tidak masuk market kategori wahana. Dia tidak masuk market kategori apalagi tempat liburan. Dalam arti vacation yang memang mungkin apa ya, wahana lah, tempat main gitu ya. Playground enggak. Dia hotel menurut kategorinya. Tapi DNA-nya apa? Ya kan? DNA adalah stay. Stay itu adalah tempat tinggal untuk sementara. Itu DNA-nya gitu kan. Core value-nya apa? Nah, core value-nya adalah vacation. Maka kenapa buat Anda yang sekarang mencari tempat untuk staycation, istilah baru kita gitu ya, cocok di Ispak karena tadi ini udah cocok. Hotel punya DNA orang untuk tinggal nyaman gitu ya. Terus untuk bisa liburan juga, ya Ispak Hotel. Apa added value-nya? Added value-nya adalah wahana-wahana yang ada di sekelilingnya yang secara perfect tuh ada. Jadi mulai tadi wahana berenang, apa ATV dan segala macam di belakang banyak termasuk mini zoo ini. Pelajarannya adalah, kalau misalkan saya nanya Anda sekarang brand Anda, sok coba bedah habis brand Anda apa? Nggak bisa ya. Gua di View Optika Klinik. Mereka kategorinya apa? Waktu itu puyeng gitu kan. Klinika, optika, atau terapika. Layanan produk yang terapi namanya View Optik gitu ya. Jualan kacamata, tapi ada dokternya klinik. Ayo masuknya mana? Karena bakal ngaruh ke peta perang nanti. Kalau masuknya adalah klinik, misalkan nanti bersaing sama siapa? Kalau optik, saingnya adalah SES, optik, Melawai gitu kan. Nah kita bedah ternyata market kategori kita adalah klinik. DNA-nya apa? DNA-nya adalah mata. Udah jelas, karena klinik mata kan. Core value-nya apa? Anak. Added value-nya apa? Minus. Ya, maka klinik mata anak minus. Nah sekali lagi, saya punya 60 brand yang sudah saya bikin begituannya. DNA blueprint-nya gitu ya, brand guideline-nya gitu ya. Nah sekarang kalau saya nanya ke Anda apa brand-nya? Brand bedah brand-nya barusan itu. Nah kalau Ispak udah jelas barusan ya. Satu lagi tempat yang ingin saya kasih tahu Anda tentang dimana nanti di situ ada banyak lah. Yuk kita masuk dulu. Nah sekarang saya mau ngajak Anda ke sebuah tempat dimana ini adalah menjadi tempat saya kemarin pada saat di Yogyakarta bikin gala dinner bareng teman-teman Muslimin Club yang ada di Yogyakarta, temu pengusaha nasional. Dan ini keren banget. Yuk kita naik ke atas. Teman-teman, ini adalah lantai 3 di mana di sini ada banyak ruangan. Yuk kita lihat yuk. Nah, ruangan-ruangan ini adalah ruangan meeting. Ingat teman-teman semua, hotel itu tidak semua orang datang ke hotel untuk nginep. Ada di antara mereka yang sewa hotel untuk ketemuan, untuk meeting. Sama seperti apa ketika saya waktu di Yogyakarta, ya, waktu itu gitu ya, beberapa bulan yang lalu, nyewa di sini, pertama tujuan utamanya adalah untuk bikin acara dulu. Ya, adakah fasilitas dari Ispak Hotel untuk menyediakan sebuah ruangan yang besar? Dan itu jawabannya ada. Nah, barulah kita nginep di sini. Atau bahkan sebaliknya, kalau saya di Bandung nyari hotel yang memang bisa bikin acara tapi saya nggak nginep gitu. Nah itu tentang secondary marketnya gitu kan. Orang-orang yang memang butuh ruang meeting tapi
nggak butuh ruang nginep gitu. Nah ini silakan Anda pikirkan dalam bis Anda itu yang ada di, bahkan saya ruangan yang buat nonton itu mana ya? Yang kids itu. Nah ini supaya dilihatin. Kids movie. Ini teman-teman ada salah satu fasilitas menarik juga di sini. Judulnya kids movie ya. Bismillah ya. Ada yang nonton. Nah itu. Ada yang nonton di dalam. Ya di sini adalah tempat orang nonton film. Ya namanya sesuai dengan judulnya ya, movies, film. Dan ruangannya ya kayak nonton bioskop. Nah, itu salah satu experience yang berharga juga buat kita semua. Jadi ini ruangannya, boleh masuk ke dalam tuh. Dan ini macam-macam setelah saya di setiap ruangan, ada yang formatnya kayak begini, ada yang formatnya berhadapan-hadapan, ada yang gimana, macam-macam lah. Intinya kepentingan untuk meeting difasilitasi juga oleh Dispak Hotel, yang membuat Anda akhirnya nanti, kalau pengen meeting di Yogyakarta di mana ya, di sini juga bisa. Yang waktu itu saya pakai di Musim Kerb adalah di lantai atas. Nah, cuman saya gak usah ke sana lah. Intinya adalah itu ruangan gede banget, bisa dipakai untuk acara ataupun meeting besar. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi apa pelajarannya sekarang di sini? Banyak pelajaran yang sudah Anda dapatkan di sini ya pastinya. Dan ini juga durasi lumayan panjang. Moga nanti Anda simak ulang dari awal ya. Apa pelajaran yang bisa Anda terapkan dari bisnis Anda masing-masing. Nah, buat Anda yang sekarang misalkan katakanlah, wih juga ya, ternyata begitu. Ya memang begitu. Bisnis itu ada ilmunya intinya. Sama ketika Ispak Hotel, kenapa di sini menjadi sebuah destinasi, walaupun orang lain kemarin pandemi pada drop, mereka naik gitu kan. Nah ini buat Anda juga yang di Jogja, nanti mungkin kalau di sini pengen main sama keluarga, ajak anak-anaknya, bisa dirasakan semua tuh experience yang disajikan tadi, yang sudah saya jelaskan. Dan itu menjadi pastinya adalah berkesan. Ingat ya, anak-anak di usia masih kecil itu perlu kesan, nggak cuma sekedar perintah, nggak cuma sekedar cerita gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk bedah bisnis kali ini. Intinya adalah Ispak Hotel menjadi sebuah hotel yang sangat recommended buat Anda juga, yang nanti ketika Anda berkunjung ke Yogyakarta untuk bisa ngobrol ataupun bertemu dengan orang-orang di sini, ataupun bisa tadi family time dengan keluarga Anda. Itu aja mungkin dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.